kaidah fundamental dalam fikih Islam yang bermakna menolak mafsadah, kemudaratan atau keburukan, dan jalbul masalih, meraih kemaslahatan. Kaidah ini juga merupakan kaidah yang dijadikan sebagai landasan utama dalam tata hukum Islam, khususnya ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau kondisi yang kompleks yang belum ada nas yang jelas. Secara bahasa, kaidah ini memiliki dua unsur, yaitu yang pertama darul mafasid dan yang kedua adalah jalbul masalih. Darul mafasid ini saya diartikan sebagai menolak, mencegah dan menghindari mafasid atau mafsadah, kerusakan atau kemudaratan. Nah, sedangkan jalbul masalih, unsur yang kedua, ini artinya adalah kata jalbu, yaitu menarik, meraih atau mendatangkan, sedangkan maslahat adalah kebaikan atau kemaslahatan. Izzuddin bin Al-Salam dalam kitabnya Qawaid Al-Ahkam fil Musolih Al-Anam mengatakan bahwasanya seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak kemudaratan masalah maupun meraih maslahat atau jalbul masalah. Nah, setiap maslahat itu memiliki jenjang atau tingkatan-tingkatan dalam kebaikannya, manfaatnya, serta pahalanya. Begitu juga sebaliknya dengan mafsadah atau keburukan. Ini juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratan. Dan apabila di antara masalah itu sama banyaknya dan harus dilakukan dalam waktu yang sama, maka yang dipilih adalah yang masalahnya lebih banyak. Apa dasar dari kaidahnya? Dasar dari kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 55 dalam Al-Qur'an yang berbunyi wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Yang artinya wattabi'u, dan pilihlah ahsana, yang paling baik. Apa yang paling baik? Unzila ilaikum min rabbikum, dari apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan. Dan dasar kaidah yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 145 yang berbunyi wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha.
dan perintahkanlah kaum maka kepada kaum yang kudu untuk memilih di asaniha yang paling baik. Nah, dan apabila di antara mafsadah itu berkumpul, mafsadah itu berkumpul, maka yang harus didahulukan adalah yang mafsadahnya lebih buruk atau yang paling buruk akibatnya. Nah, apabila di antara masalah dan mafsadah ini berkumpul, maka yang harus didahulukan adalah yang paling banyak masalahnya, kebaikannya. Dan apabila berkumpul masalah antara masalah ini dan masalah yang sama kuatnya, sama banyaknya, maka yang harus didahulukan adalah darul makasih, menolak keburukan itu. Hal ini sesuai dengan kaidah daf'ud dorori aulamijal bil masol. Artinya menolak mudorotan dan mudorori itu awal lebih utama daripada mencari masalah, meraih kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwasanya menolak mudorotan atau kerusakan dan mudorori itu adalah prioritas, hal yang utama yang harus didahulukan daripada menjadi masalah, meraih kemaslahatan. Mengapa kok demikian? Karena hilangnya suatu kebaikan itu masih bisa diupayakan, sedangkan terjadinya darurat atau kerusakan, terutama yang fatal, itu akan sulit atau bahkan tidak bisa untuk diperbaiki. Kasarnya, hilangnya nyawa, hilangnya harta itu masih bisa dicari, tapi hilangnya nyawa akan tidak pernah kembali. Oke. Dasar kaidahnya apa? Dasar kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 yang bunyi wala tasubul ladina yad'una min dunillah ayasubun baha aduan bighairi bilal. Bisa saya tulis. Wala sub dina yaluna min dunillah ayasubun yang artinya wala tasubul ladina, dan janganlah kamu menghina atau mencela yad'una sembahan mereka, sembahan indunilah ilailah sembahan mereka selain Allah. Pada sebuah maka mereka akan menghina Allah tanpa batas, hingga ini dan tanpa ilmu. Menghina sembahan-sembahan dari kaum musyrikin
dalam hal yang baik. Bahkan Syekh Muhammad bin Wasallam mengatakan itu adalah wajib. Nah, akan tetapi apabila sesuatu yang wajib itu mendatangkan kemudaratan adalah berupa mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disucikan dari seluruh celaan dan disucikan dari seluruh kekurangan. Untuk menutup pintu ini, maka Allah Ta'ala itu melarang kita untuk menghina sembahan dari kaum musyrikin atau Tuhan mereka. Nah, dari yang kedua ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu la darara wala dirar. Artinya, dan janganlah kalian membahayakan diri kalian sendiri dan membahayakan orang lain, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, kita akan lanjut pembahasan kedua, yaitu tentang definisi dan kriteria dari darul darari. Definisi dari darul darari. Darul ya. Darul maqasid, maaf. Definisi saya ulang lagi. Definisi yang terlihat dari darul maqasid. Definisi dari darul maqasid itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya upaya untuk menghindari segala bentuk kerusakan, baik kerusakan berupa fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, kriteria dari darul maqasid ialah bahwasanya kerusakan itu harus yang pertama mengancam maqasid asaliyah atau daruriyah primer, atau mengancam maqasid asaliyah dan ataupun daruriyah primer atau bahaya 5, yaitu berbentuk 5 pokok, yaitu yang pertama hisuddin, kerusakan dari agama, dan yang kedua adalah hifdzun nafsi, kerusakan jiwa, dan yang ketiga hifdzul akli, kerusakan akal, dan yang keempat adalah hifdzun nasl, kerusakan akal, dan yang kelima adalah hifdzul mal, kerusakan harta. Yang kedua adalah juga Doria lima berarti tahsinya, kerusakan yang menyebabkan kesusahan hidup tapi tidak sampai mengancam Doria primer ini. Yang ketiga adalah hajinya, kerusakan yang menyebabkan tapi tidak sampai mengancam ini dari primer, atau kerusakan yang menyebabkan kerusakan kesempurnaan, atau tersier. Nah, lanjut ke definisi
Jabul Masoleh dan kriterianya yang kedua adalah kita bahas tentang Jabul Masoleh atau definisi dan kriteria dari maslahat. Nah, untuk definisi dari Jabul Masoleh ini adalah segala bentuk upaya untuk meraih ataupun mendatangkan kebaikan yang sesuai dengan syariat agama. Nah, untuk kriteria dari maslahat, Imam Ghazali dan ulama modern seperti Abu Zahra itu mengklasifikasikan bahwasanya kriteria maslahat itu harus ada 4. Yang pertama adalah kemaslahatan atau maslahat itu harus sesuai dengan maqasid syariah, semangat ajaran dari bukti, dari fakti, urut serta dalalahnya. Dan yang kedua, kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya tidak dilakukan, artinya bisa kita analisis dengan cermat bahwa bisa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Dan yang ketiga adalah kemudaratan itu, kemaslahatan itu harus membawa kemudahan, dalam arti bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kemaslahatan itu harus membawa manfaat untuk sebagian besar masyarakat atau mayoritas, bukan sebagian kecil masyarakat atau minoritas. Seluruh tuntutan agama itu adalah untuk kemaslahatan hamba. Ketakwaan seorang hamba itu tidak akan mengurangi kemahasempurnaan Allah dan kemahasucian Allah. Begitu juga dengan ketidaktakwaannya seorang hamba itu tidak akan mengaruhi sedikit pun dari kemahasucian Allah dan kemahasempurnaannya Allah. Untuk penerapan kaidah Darul Mafasid dan Jabul Masoleh, itu yang pertama adalah dalam kehidupan syariah adalah bidang kesehatan. Kita harus mengurangi mafsadatnya, kita melakukan mafsadatnya, kita harus mengurangi makan gula yang berlebihan dan tidak merokok serta minum minuman keras. Nah, sedangkan untuk meraih maslahatnya, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi serta olahraga yang teratur. Dan untuk bidang bermuamalah, yang pertama adalah menolak kemafsadatnya. Kita tidak riba, melakukan transaksi jual beli secara riba yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, untuk meraih maslahatnya, kita harus bekerja atau bermuamalah dengan cara yang baik dan benar, sehingga mendatangkan juga keyakinan dan menimbulkan keberkahan dalam bermuamalah. Dan untuk bidang sosial, khususnya dalam pergaulan, itu menolak mafsadahnya. Ya, bentuknya kita tidak menghina orang lain, dan juga menjaga pergaulan antara teman. Dan untuk Jabul Masoleh, untuk Jabul Masolehnya ini, selain kemaslahatannya adalah kita menjaga silaturahmi, saling menyapa, dan untuk bidang pendidikan, menolak mafsadahannya, bentuknya adalah kita tidak menunda-nunda pekerjaan, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar yang bermanfaat, menghindari belajar yang tidak bermanfaat. Dan bentuk meraih kemaslahatan adalah kita belajar sungguh-sungguh supaya mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirat.
kasus yang berkaitan dengan tabung nafas dan tabung masoleh adalah kita flashback kembali pada tahun 2019 tentang COVID. Nah, pada saat pandemi COVID itu, pemerintah itu kan melakukan karantina atau penutupan seluruh kegiatan. Jalan ditutup, perekonomian ditutup. Semua ditutup sehingga terjadi kemafsadahan atau kerugian yang kecil, mengakibatkan kerugian yang kecil. Tapi bentuk dari dalam kasus untuk kasus yang sangat berkaitan erat dengan kaidah ini adalah kita flashback kembali pada tahun 2019, yaitu pandemi COVID. Nah, di saat itu pemerintah melakukan kebijakan dengan menutup semua transaksi jual beli sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi. Walaupun mengakibatkan kerugian kecil, akan tetapi kebijakan ini tetap dilakukan. Mengapa? Karena untuk menjaga kesehatan manusia yang lebih penting, yaitu ketika penyakit COVID itu menular, akan mengakibatkan hilangnya hifdzun nafs atau hilangnya jiwa, rusaknya jiwa. Nah, kasus yang kedua yaitu tentang penambangan di Raja Ampat yang viral. Menurut dari penambangan itu membuat masalah, yaitu negara akan ekonominya akan naik, akan surplus, membantu perekonomian negara. Akan tetapi mafsadahnya jauh lebih besar, yaitu secara tidak sengaja akibat dari penambangan adalah ekosistem dan darat, ekosistem laut dan darat itu rusak, sehingga itu lebih mafsadah karena mengancam juga penduduk masyarakat yang di sana, sehingga orang penduduk yang berada di sana itu tidak bisa mencari mata pencarian mereka karena ekosistem dari laut dan darat itu rusak. Itu akan sulit.